Pada episode sebelumnya, kelompok Long Hao Chen berhasil mengusir mundur pasukan zombie yang telah datang. Saat ini, mereka menunggu di dalam gua tempat Hao Ye berevolusi. Semua orang berkumpul di sana. Lin Xin mengalami serangan balik dari kemampuan penuh tungku roh miliknya. Dia pun terluka dan tidak sadarkan diri. Sedangkan Long Hao Chen juga tidak dalam kondisi yang baik. Di sana, Cai mengatakan pada Long Hao Chen, "Bagaimana jika pemimpin zombie lain datang kali ini? Apa yang harus dilakukan jika mereka tidak bisa melawannya?" Mendengarnya, Long Hao Chen segera menjelaskan untuk menenangkan semua orang, bahwa dia saat ini mampu secara paksa memindahkan semua orang ke dalam menara kematian jika mereka menemui bahaya yang tidak bisa mereka hadapi. Mendengar dia mengatakan ini, semua orang sekarang sedikit santai. Itu sangat bagus, karena mereka memiliki rute pelarian. Sementara itu, mereka merasa lebih kagum terhadap perencanaan hati-hati Long Hao Chen. Setelah kembali dari surga fana, dan mereka mendapatkan tungku roh masing-masing, di sini mereka memberitahu satu sama lain tentang kemampuan baru yang mereka miliki. Dimulai dari Long Hao Chen, semua orang sudah melihat evolusi dari Yating. Dia sekarang mampu berbicara sebagai manusia. Selain itu, dia juga bisa bertarung sendiri, menjadi peri elemen cahaya. Dia sebenarnya juga mampu menyatukan tubuhnya pada senjata Long Hao Chen untuk membantu memperkuat serangannya. Mendengar penjelasan dari Long Hao Chen, Cai sepertinya telah diyakinkan. Selanjutnya, dia juga menjelaskan kemampuan baru yang dia miliki. Setelah menggabungkan 3 tungku roh, Cai bisa menggunakan kemampuan dari lingkaran samsara sekali dalam sehari. Itu tanpa efek samping apapun. Selain itu, kemampuan serangannya juga telah diperkuat. Mendengar penjelasan dari Cai semua orang menjadi semakin mengaguminya. Bahkan setelah kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih, Long Hao Chen tidak akan berani menahan serangan dari belati samsara Cai Dalam hal kekuatan total, Cai saat ini masih merupakan kekuatan serangan terkuat di dalam seluruh anggota. Sedangkan dari Han Yu, kemampuan yang dia miliki saat ini juga sangat bagus. Sebagai kesatria pengawal dari Long Hao Chen, dia benar-benar mendapatkan kemampuan pendukung yang luar biasa. Sekarang, dia dapat melepaskan penghalang pelindung pada jarak 5 meter dengan kekuatan pertahanan yang setara dengan obstruksi ilahi. Selain itu, dia juga dapat memulihkan energi spiritual untuk semua orang hingga 10 kali lipat. Semua anggota, kecuali Chen Yinger dan juga Sima Xian, mereka menjelaskan satu sama lain. Dengan kekuatan mereka yang sekarang sudah berada di langkah ke-6. Setelah kembali ke kota suci, Long Hao Chen berencana untuk menaikkan kelas pasukan mereka menjadi kelas komandan. Jika dibandingkan dengan pasukan pemburu iblis dari generasi yang sama, hanya pasukan ini dengan kekuatan yang meningkat begitu cepat. Saat semua orang sudah selesai menjelaskan tentang kemampuan masing-masing, Long Hao Chen tiba-tiba berbalik untuk melihat kejauhan sebelum berteriak tanpa ragu-ragu, "Semuanya cepat masuk ke dalam gua dan datang di sisi Hao Ye. Kita harus segera pergi sekarang." Saat dia mengatakan itu, ancaman yang mengerikan dan besar datang dari kejauhan, dan itu mendekat dengan kecepatan yang luar biasa. Saat ini, Long Hao Chen segera membuat keputusan untuk pergi setelah merasakan kekuatan yang mengerikan seperti itu. Dari aura yang dia rasakan, setidaknya musuh yang datang kali ini merupakan ahli dari langkah ke-9. Mendengar Hao Chen mengatakan itu, semua orang segera bergegas ke samping Hao Ye. Sedangkan Hao Ye juga sepertinya telah merasakan ancaman tersebut. Seluruh tubuhnya sekarang menjadi gemetar. Tonjolan di sisi kanan lehernya tiba-tiba memunculkan kepala lain. Selain itu, tubuhnya juga dengan cepat membesar. Itu memang makhluk yang sangat besar dengan panjang sekitar 9 meter. Setelah kepala keempat Hao Ye tiba-tiba muncul, dia tampak berada dalam kondisi yang sangat lemah. Dan mata keempat kepalanya terpejam saat dia berbaring di tanah. Dengan kilatan cahaya kemasan yang besar, itu langsung menyelimuti semua orang di dalam. Dan dalam sekejap, semua orang menghilang dari dalam gua tersebut.
Benar, semua orang kembali ke dalam menara kematian. Dari keadaan saat ini, Long Hao Chen memuntahkan seteguk darah sebelum pingsan dalam pelukan Chai Er. Bisa dikatakan, Long Hao Chen sekarang sangat kelelahan. Setelah waktu yang cukup lama, Long Hao Chen terbangun dalam kondisi lemahnya. Sedangkan Hao Ye pulih dengan cepat. Setidaknya jauh lebih cepat daripada Long Hao Chen yang melemah. Seiring dengan evolusinya, perbedaan muncul di 4 kepala Hao Ye dibandingkan sebelumnya. Tampaknya dari keempat kepala tersebut tumbuh sepasang tanduk. Kepala keempat ini memiliki mata berwarna biru. Mungkin dari sini bisa terlihat elemen yang dimiliki merupakan elemen air. Karena itu, kepala ini disebut dengan nama Little Blue. Dengan evolusi ini, setidaknya kekuatan Hao Ye sebanding dengan ahli langkah ke-6. Di sampingnya, Long Hao Chen juga sangat yakin dalam evolusi berikutnya bahaya yang mengancam pasti akan lebih besar. Jadi, mulai saat ini, dia akan berusaha untuk menjadi kuat secepat mungkin. Waktu berlalu, dan Long Hao Chen tidak ingin tinggal lama di dalam menara kematian. Setelah sedikit memulihkan kekuatannya, dia segera membawa semua orang kembali ke dalam kota selatan. Setelah kembali ke dalam kota selatan, semua orang akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Setelah 7 hari beristirahat, semua orang telah kembali dalam kondisi puncak mereka. Dari sini, Long Hao Chen berencana untuk kembali ke kota suci. Jelas tujuannya untuk segera menaikkan kelas pasukan mereka menjadi kelas komandan. Pada saat ini, setiap orang berada dalam kamar masing-masing. Sedangkan Long Hao Chen dan Chai Er jelas berada dalam satu kamar. Di sini, masalah tentang Yating kembali dibicarakan oleh Chai Er. Dia mengatakan bahwa dia tidak suka jika Yating keluar dalam bentuk aslinya. Dia juga mengatakan untuk membiarkannya keluar dalam bentuk kecil seperti sebelumnya, kecuali memang situasi yang mengharuskannya. Mendengarnya, Long Hao Chen menjadi sedikit tidak enak. Dia bertanya dengan sedikit ragu-ragu. Ada apa dengan itu? Mengapa kamu ingin dia tetap dalam bentuknya yang kecil? Di samping, Chai Er segera menjawab dengan wajahnya yang sedikit memerah. Kamu memang bodoh. Dengan bentuk asli Yating, kamu selalu menatapnya. Jadi, bagaimana mungkin aku akan membiarkanmu seperti itu? Dari sini, terlihat jelas Chai Er merasa cemburu dengan adanya Yating. Sekarang, dia tidak berpikir Long Hao Chen akan berpaling darinya. Tetapi dia hanya tidak suka dengan Long Hao Chen yang selalu menatapnya. Waktu terus berlalu. Pasukan Long Hao Chen sebenarnya bukan satu-satunya yang kembali ke dalam kota suci. Pasukan lainnya juga kembali pada saat yang sama. Perjalanan pulang tidak bisa dianggap berjalan dengan cepat. Tetapi 15 hari kemudian, mereka kembali ke dalam kota suci. Di sini, Long Hao Chen memberi rekan-rekannya 3 hari untuk kembali beristirahat. Pada hari keempat, semua orang berkumpul bersama. Pada saat ini, Long Hao Chen dengan tenang mengawali pembicaraan. Selama petualangan kita di kota selatan, kami menghadapi banyak bahaya, tetapi kami juga mendapatkan banyak manfaat bersama. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pelatihan di dalam menara kematian, memberikan prioritas untuk meningkatkan energi spiritual setiap orang menjadi 5.000 unit. Setelah ini, kita akan naik ke tingkat komandan, dan melanjutkan dengan menyelesaikan misi baru. Semua orang mengangguk setelah mendengar instruksi dari Long Hao Chen. Faktanya dapat dikatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, tahun lalu adalah waktu kultivasi tercepat sepanjang hidup mereka. Jika dihitung, usia rata-rata untuk seorang dari langkah ke-6 dalam aliansi yaitu 37 tahun. Tetapi, usia rata-rata dalam pasukan Long Hao Chen bahkan tidak mencapai 20 tahun. Dengan kecepatan kultivasi ini, mereka pasti akan menjadi ahli yang hebat. Mengingat bakat bawaan mereka, langkah ke-9 bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diatasi. Jika tidak ada yang keberatan, mari bersiap untuk berlatih dalam menara kematian. Long Hao Chen perlahan berdiri dan berkata dengan tenang. Namun, di sisi lain, Han Yu menghentikannya. Dia mengatakan bahwa Han Qian hari ini ingin menemuinya. Mendengarnya, Long Hao Chen sempat bingung. Ada apa kepala kesatria suci Han Qian saat ini memanggil?
Han Yu sendiri juga tidak tahu, tetapi dia memiliki tebakan. Mungkin saja itu adalah sebuah hal yang baik. Setelah kejadian di kota selatan, mungkin saja Han Qian ingin memberikan semacam hadiah kepada kita. Semua orang menjadi bersemangat setelah mendengar ini. Bahkan Long Hao Chen juga tampak sangat senang. Latihan di dalam menara kematian saat ini ditunda terlebih dahulu. Dan Long Hao Chen menyuruh Yuan Yuan dan Sima Xian untuk pergi ke pusat transaksi untuk membeli kristal spasial yang cocok dengan perisai Yuan Yuan. Kemudian, tugas lainnya adalah menemukan ahli perhiasan. Mendengar dia mengatakan itu, Wang Yuanyuan dan juga Sima Xian merasa mata mereka berbinar. Meskipun mereka tahu bahwa permata spasial jarang ditemukan, tetapi karena banyak hal indah dapat ditemukan di pusat transaksi, mungkin saja mereka benar-benar akan menemukan apa yang mereka cari. Ketujuh dari mereka akhirnya berpisah. Kelompok Cai Er, Han Yu, dan juga Long Hao Chen pergi untuk menemui kesatria suci Han Qian. Sementara yang lainnya segera menuju ke pusat transaksi. Setelah 1 jam kemudian, Lin Xin, Wang Yuanyuan, Chen Yinger, dan juga Sima Xian kembali dengan perasaan putus asa. Setelah beberapa saat, Long Hao Chen dan 2 lainnya juga kembali. Dia segera menanyakan hasil dari perjalanan mereka di dalam pusat transaksi. Sima Xian berdiri dan mengungkapkan senyum pahit sebelum dia berkata, situasinya tidak berjalan dengan lancar. Harga yang mereka berikan benar-benar sangat mahal. Itu sudah lebih dari 100.000 poin kontribusi. Long Hao Chen kemudian berbalik untuk melihat Wang Yuanyuan. Bagaimana dengan kamu? Wang Yuanyuan menggelengkan kepalanya. Tidak ada permata spasial dari jenis yang sama dengan milikku di pusat transaksi. Tapi ternyata satu muncul di rumah lelang. Namun di sana harganya pasti akan setinggi langit. Menghabiskan banyak koin emas, bagaimana kita bisa memiliki uang sebanyak itu? Di sisi lain, Chen Yinger bergumam pada dirinya sendiri. Kapten, kita harus terus menjalankan misi. Saat kami terus tumbuh lebih kuat, poin kontribusi yang dibutuhkan untuk peralatan kami juga tumbuh dengan pesat. Mendengarnya, Long Hao Chen tidak mengungkapkan pendapatnya. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah Lin Xin. Lin Xin, kemarilah. Setelah mengatakan itu, dia menunjukkan token kontribusi. Dengan kilatan cahaya kemasan yang samar, transaksi poin kontribusi di antara mereka telah selesai. Tiba-tiba, ekspresi di wajah Lin Xin yang tampak sedih sejak awal dengan cepat berubah menjadi kaku. Dia sangat terkejut dengan jumlah poin kontribusi yang dia terima. 1 juta, ini adalah 1 juta poin kontribusi. Mendengar Lin Xin mengatakan ini, semua orang juga tampak sama terkejut. Kapten, apakah ini hadiah dari Tuan Kesatria Suci untuk kita? Lin Xin bertanya dengan rasa tidak percaya. Di depannya, Long Hao Chen hanya mengangguk. Dia tidak mengatakan apapun, hanya menunjukkan senyum licik di wajahnya. Melihat jawaban tersebut, keempat dari mereka segera bersorak. 1 juta, ini 1 juta, dan ini benar-benar sangat banyak. Dengan jumlah poin sebanyak ini, Yuanyuan dan juga Sima Xian tidak perlu khawatir lagi untuk meningkatkan peralatan mereka ke tingkat legendaris. Bahkan, untuk pasukan kelas komandan dengan semua anggota yang dilengkapi dengan peralatan legendaris adalah sesuatu yang sulit mereka bayangkan. Setiap orang dengan cepat menjadi sibuk, dan selama bulan berikutnya, waktu mereka dibagi antara pergi ke menara kematian dan mengembangkan energi spiritual mereka. Bola cahaya Sima Xian telah dikirim untuk ditempa kembali. Sedangkan Yuanyuan pergi untuk mendapatkan informasi tentang pelelangan yang melibatkan permata spasial. Dan itu hampir dimulai. Kapten, kristal spasial akan dilelang besok. Haruskah semua orang pergi bersama? Ucap Lin Xin bertanya pada Long Hao Chen. Tentu saja Long Hao Chen berpikir untuk pergi bersama. Ini adalah rumah lelang. Pasti akan ada hal yang menarik di sana. Pada esok harinya, Lin Xin memimpin semua orang di dalam rumah lelang. Sementara dia menjelaskan kepada Long Hao Chen. Hari ini adalah hari lelang terbesar bulanan. Barang bagus selalu dipamerkan selama waktu ini. Kapten,
aku punya saran untukmu." Mendengarnya, Long Hao Chen segera menjawab, "Apa itu? Cepat katakan." Dengan tenang, Lin Xin berkata sekali lagi, "Sekarang kami masih memiliki 4 kristal naga iblis. Bagaimana jika memanfaatkan event hari ini untuk menjual salah satu darinya?" Setelah mendengar itu, Long Hao Chen tampak sangat terkejut. Saran Lin Xin memang sangat bagus. Jika mereka menjualnya dengan harga tinggi, mereka akan dapat membeli barang-barang yang cukup bagus. Setelah meminta pendapat semua orang, Long Hao Chen akhirnya menyetujui saran dari Lin Xin. Kemudian, Lin Xin mengambil 1 kristal naga iblis untuk memasukkannya sebagai objek untuk penawaran. Di sisi lain, Chai bersandar di bahu Long Hao Chen dan perlahan menutup matanya. Melihat itu, Long Hao Chen bertanya dengan suara yang rendah, "Chai, apakah ada yang kamu inginkan?" Chai menggelengkan kepalanya, lalu dia menjawab, "Aku memiliki belati samsara. Jadi, peralatan lain tidak berguna bagiku. Sekarang, berikan prioritas pada yang lain. Selain itu, kamu juga harus membeli senjata untuk dirimu sendiri." Memang, Long Hao Chen sekali lagi sangat membutuhkan senjata baru. Kali ini, pedang suci yang mencapai tingkat mulia dan juga pedang teratai cahaya biru telah hancur selama pertempuran melawan Ahbao. Meskipun itu masih dirawat oleh Yating, untuk sementara tidak bisa digunakan. Tepat pada saat itu, iluminasi pelelangan menjadi redup sampai seluruh ruangan diselimuti kegelapan. Aula lelang yang sebelumnya berisik segera menjadi sunyi. Pilar cahaya diluncurkan di atas panggung dan seorang gadis berpakaian merah muncul entah dari mana. Melihat wajahnya yang tersenyum, orang akan dengan mudah mendapatkan perasaan yang menyegarkan. "Selamat malam para tamu yang terhormat. Hari ini kami telah menyiapkan beberapa barang yang bagus untuk kalian semua. Aku harap semua orang akan mendapatkan beberapa aset yang bagus mulai hari ini." Pelelangan segera dimulai. Tanpa diduga, item pertama dalam lelang ini merupakan kristal naga iblis. Tentu saja itu merupakan milik Long Hao Chen sebelumnya. Jadi mereka hanya menikmati jalannya penawaran. 20 juta koin emas. Kristal ini terjual dengan harga tersebut. Hanya dengan melihatnya saja, kelompok Long Hao Chen menjadi sangat puas. Setelah beberapa waktu kemudian, Lin Xin membeli beberapa tumbuhan herbal dan juga kristal spasial pesanan dari Wang Yuanyuan. Sampai pada saat ini, pelelangan hampir berakhir. Item terakhir pada pelelangan kali ini membuat Long Hao Chen sangat penasaran. Menurut apa yang dikatakan oleh juru lelang, ini adalah pedang yang melahirkan legenda yang luar biasa. Dengan iluminasi cahaya ilahi, ia menyegel dirinya sendiri setelah kematian tuanya. Pedang yang mulia, pedang dewa yang dipenuhi dengan cahaya dan dikelilingi oleh legenda. Pada saat dilelang, pemiliknya telah memberikan permintaan yang penting. Artinya, penawar harus bisa melepaskan sehel terlebih dahulu dan membayar 20 juta koin emas. Jika tidak akan dijual berapapun harganya. Dapat terlihat pedang itu seluruhnya dengan warna hitam. Itu sangat sederhana dan gaya tanpa hiasan. Tetapi semua orang dapat merasakan bahwa dalam kesuraman dan ketenangan ini, pedang ini penuh dengan misteri. Tidak ada yang naik ke atas panggung, tetapi semua orang tetap diam, seolah-olah memberi hormat pada pedang dewa ini. Keheningan yang muncul hanya membuat suasana semakin menindas. Untuk waktu yang lama, semua orang hadir hanyut dalam keheningan. Pedang macam apa itu? Bahkan, Kesatria Langkah ke-9 tidak berhasil membuka segelnya. Tepat pada saat juru lelang akan menutup acara, suara yang keras tiba-tiba terdengar. "Tunggu, aku ingin mencoba." Suara ini datang dari Long Hao Chen. Mendengar itu, seluruh penonton terdiam sesaat. Dan segera setelah itu, suara-suara mengikuti dan semua perhatian terfokus pada Long Hao Chen. Sedangkan di sisi lain, juru lelang menunjukkan ekspresi terkejut ketika melihat pemuda bertopeng. Dengan segera, dia meminta bukti tentang atribut cahaya yang dimiliki. Long Hao Chen kemudian mengangguk, berdiri dari tempat duduk dan dengan perlahan melepaskan sayap emas di punggungnya. Itu tidak lama, hanya dalam beberapa detik. Tetapi itu sudah membuat semua orang yang hadir menjadi terkejut. Wei Yang adalah nama juru lelang ini.
dia menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Dan dia benar-benar terkejut. Atribut pribadinya juga merupakan cahaya. Dan karena itu, pemahamannya tentang elemen cahaya menjadi lebih dalam. Tetapi sekarang, dia dengan jelas merasakan bahwa cahaya kuat ini dilepaskan oleh Long Hao Chen. Berjalan ke atas panggung dengan tenang, Long Hao Chen mendekati pedang tersebut di bawah tatapan semua orang yang hadir. Setelah tepat di depan pedang, dia bertanya kepada juru lelang ini, "Bolehkah aku mulai mencobanya?" Melihat kepercayaan diri dari pemuda di depannya, juru lelang itu mempersilahkan Long Hao Chen untuk memulai mencoba membuka segel pedang tersebut. Dengan gerakan yang sederhana, Long Hao Chen secara perlahan mengangkat pedang tersebut dengan hati-hati. Dari samping, Wei Yang bergumam dalam pikirannya, bisakah pemuda ini benar-benar membiarkan pedang dewa muncul kembali dalam cahaya? Saat ini, di bawah dukungan dua tangan, Long Hao Chen tidak menuangkan energi spiritual apapun. Dia hanya memandangnya dengan tenang, tatapannya damai tapi juga sedih. "Yating, keluarlah." Long Hao Chen memberikan panggilan yang tenang. Pemandangan yang lebih mencengangkan muncul seketika. Dengan kilatan cahaya kemasan, sosok kemasan muncul di depan Long Hao Chen. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan memberikan pedang itu kepada Yating. Di depan, Yating yang merasakan niatnya dan buru-buru mengulurkan tangannya. Semua orang yang melihatnya benar-benar dibuat terkejut. Apakah ini peri elemen cahaya? Namun, dari mereka tidak ada yang pernah melihat elemen cahaya yang akan terlihat sangat mirip dengan manusia. Sedangkan di sisi lain, Yating juga terkejut. Karena dia dengan jelas merasakan bahwa setelah menggenggam pedang ini, dia menerima reaksi yang ramah. Pedang itu sebenarnya tampak agak bergantung padanya. Di depannya, Long Hao Chen mundur dalam beberapa langkah. Meletakkan tangan kanan di dadanya, dia melakukan sebuah penghormatan. Pedang ilahi seharusnya tidak tertutup oleh debu. Sejak hari kamu mendapatkan jiwa, kamu seharusnya tetap berada di tangan kesatria. Menggunakan ketajamanmu untuk mengatasi semua musuh yang menghalangi jalanmu. Cahayamu harus muncul kembali di dunia manusia. Dan ketajamanmu harus kembali untuk menakuti musuh-musuhmu. Mohon, kembalilah jiwa pedang dalam kematian. Biarkan kemegahanmu bangkit kembali, dan kekuatan cahaya menyapu semua kegelapan. Kata-kata Long Hao Chen jelas dipenuhi dengan gairah dan juga kebanggaan. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat pedang itu tinggi-tinggi. Semua orang bisa melihat cahaya kemasan muncul dari tangannya, dan itu langsung diserap oleh pedang tersebut. Atas nama Dewi Cahaya, segel akan dihancurkan. Suara Long Hao Chen bergema sekali lagi. Tiba-tiba dengan ledakan cahaya yang kuat, atap aula pelelangan tertiup angin dengan keras sehingga membuat semua orang terkejut. Dan pilar cahaya keemasan yang cemerlang muncul di atas panggung. Pilar cahaya ini tampak sangat lembut. Namun, melihat cahaya lembut ini, setiap orang memiliki perasaan yang berbeda dari serangan kekuatannya. Dewi Cahaya. Apakah dia baru saja menyebutkan Dewi Cahaya? Apakah itu benar-benar kekuatan ilahi? Dengan suara patah, beberapa retakan muncul di gagang pedang di depan Long Hao Chen. Itu dengan cepat menyebar hingga mencapai permata melingkar di atas ujung pedang. Semua warna hitam di atasnya menghilang dalam sekejap. Segera itu memperoleh cahaya yang mekar. Pedang itu akhirnya terbangun. Setelah tertutup debu selama ratusan tahun, akhirnya terbangun dari tidurnya. Pilar cahaya yang baru saja muncul dengan perlahan menghilang. Namun cahaya yang dipancarkan dari pedang menjadi semakin kuat. Pedang yang awalnya gelap sudah berubah menjadi emas. Seperti sebelumnya, itu tidak runcing dan juga tidak memiliki ujung yang tajam. Tetapi di sekitar pedang ilahi ini, cahaya bercahaya mulai menyebar. Di tengahnya, pedang tumpul ini sepertinya tidak bisa dihentikan. Seolah merasa terlalu enggan untuk berpisah dengannya, Long Hao Chen menatap dengan penuh cinta pada pedang dewa yang muncul kembali dalam kemegahan aslinya. Dia jelas merasakan bahwa tidak peduli seberapa kuat energi spiritual elemen cahaya yang dia pancarkan, pedang ini akan dengan mudah untuk mendukungnya. Ini adalah pedang legendaris. Bahkan setelah kehilangan jiwa pedangnya,
Pedang ini masih merupakan pedang dewa di puncak tingkat legendaris. Dari sini, orang dapat membayangkan betapa kuatnya hal itu dalam semua kemewahan masa lalunya. Nona Wei Yang, bisakah kamu memberitahuku namanya sekarang? Mendengar suara Long Hao Chen, Wei Yang buru-buru menjawab. Tentu saja aku bisa memberitahumu. Nama dari pedang ini yaitu Arya Sang Dewi Cahaya. Ketika mendengar tentang Arya Sang Dewi Cahaya, keterkejutan Long Hao Chen seperti yang bisa dibayangkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pedang ilahi yang dikelilingi oleh begitu banyak legenda akan ada di tangannya. Meskipun itu hanya tubuhnya yang tersisa, itu masih memiliki arti yang penting. Dari sini, Wei Yang berkata dengan suara yang tenang. Sekarang, kamu adalah tuan baru dari pedang ini. Jika kamu tidak punya uang, kamu bisa melakukannya dengan cara mencicil. Mendengar ini, Long Hao Chen juga menyadari bahwa jiwa dalam pedang ini telah bangkit kembali. Selain itu, yang paling mengejutkannya adalah esensi dari cahaya ilahi yang ada di pedang ini. Wei Yang lalu menatap dan bertanya dengan lembut. Bisakah kamu memberitahuku namamu? Di depannya, Long Hao Chen mengangguk. Namaku Long Hao Chen, dan aku kapten dari pasukan pemburu iblis. Suaranya telah dibatasi oleh energi spiritual, dan hanya Wei Yang yang bisa mendengarnya. Wei Yang menunjuk ke belakang ke panggung, lalu dia berkata, "Cepat dan pergi, aku pasti akan mencarimu." Tepat pada saat itu, Long Hao Chen tidak punya pilihan lain selain pergi. Dengan kelahiran kembali Arya Sang Dewi Cahaya, semua peserta lelang akan menjadi panik. Setelah beberapa saat tanpa kehidupan, seluruh pelelangan jatuh ke dalam kekacauan. Namun, tanpa mengatakan apapun, kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus dari segala arah. Suara sedih segera menyebar ke semua orang. Siapa yang berani menantang aturan aliansi? Ini adalah tempat untuk lelang yang adil, bukan tempat di mana kalian bisa mengambil barang secara paksa. Lelang hari ini sudah berakhir, jadi kalian sekarang bisa pergi. Jika ada orang lain yang berani bertindak, kematian adalah akibatnya. Di depan semua kekuatan absolut, semuanya menjadi sia-sia. Dan para peserta dengan sedih segera pergi dengan cepat, tidak ada yang berani berlama-lama. Setelah meninggalkan rumah lelang, Long Hao Chen segera melepaskan topengnya. Dengan cepat, semua rekannya bertemu di luar rumah lelang. Tidak menunggu lama, Long Hao Chen segera memberi syarat untuk pulang terlebih dahulu. Membicarakannya lebih jauh di dalam rumah mereka. Tentu saja, ini adalah senjata baru bagi Long Hao Chen. Arya Sang Dewi Cahaya. Dari namanya saja, itu sudah sangat mendominasi. Lalu, seperti apa dengan kekuatannya? Tunggu episode selanjutnya. Bang Sin pamit undur diri dan sampai jumpa.